Indonesia adalah negara dengan lebih dari 200.000 sekolah. Kita juga punya 45 juta murid dan 2,7 juta guru. Tapi sayangnya, kita juga salah satu negara dengan performa yang paling rendah. Menurut PISA, yaitu Program for International Students Assessment, Indonesia itu berada di ranking 62 dari 70 negara. Kita sangat amat ketinggalan. Riset terbaru dari Last Research, seorang profesor dari Harvard Kennedy School yang meneliti khusus untuk anak-anak di usia 15 tahun, dan ternyata anak-anak di Indonesia itu ketinggalan 128 tahun dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita sangat ketinggalan di bidang matematika, sains, dan reading, dan kita salah satu yang paling bawah. Dan itu terjadi di setiap tahunnya. Entah apa yang menyebabkan pendidikan di Indonesia itu ketinggalan 128 tahun dari negara lain. Dan bagaimana solusinya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Miftahul Nur. Aku mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Teknologi Pendidikan. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang kualitas pendidikan. Saat kita bahas tentang pendidikan, kita pasti bahas tentang sekolah, dan sekolah pasti bahas guru. Dan sayangnya di Indonesia performa guru-guru kita sangat kurang. Ini dibuktikan dengan hasil ujian kompetensi guru nasional, di mana performa guru-guru kita secara nasional rata-ratanya itu 53 dari 100. Apa yang terjadi saat guru seharusnya mengajar kita itu tidak mampu mengajar kita dengan baik? Kita pasti cari solusi yang berbeda untuk belajar. Biasanya orang cari bimbel. Bimbel memang berbeda dari apa yang kita pelajari di sekolah. Mulai dari cara pembawaan materi yang tidak membosankan, cara menjelaskan yang pelan dan mudah dipahami. Tapi tidak semua bimbel seperti itu. Tidak semua tempat ada servis bimbel. Dan bimbel itu tidaklah murah. Bimbel mungkin bukan solusi yang tepat untuk masalah sistem pendidikan di Indonesia, tetapi ini merupakan langkah pertama yang sangat bagus. Nah, adapun penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, yaitu pertama, efektivitas pendidikan di Indonesia. Menurut survei yang aku dapat, salah satu penyebab adalah tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Hal ini menyebabkan peserta didik dan pendidik tidak tahu goal apa yang akan dihasilkan, sehingga tidak mempunyai gambaran yang jelas dalam proses pendidikan. Misalnya seseorang yang mempunyai kelebihan di bidang sosial dan dipaksa mengikuti program studi IPA dan akan menghasilkan efektivitas pengajaran yang lebih rendah jika dibandingkan peserta didik yang mengikuti program studi yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang kedua yaitu efisiensi pengajaran di Indonesia. Beberapa masalah efisiensi pengajaran di Indonesia adalah mahalnya biaya pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, mutu pengajaran, dan banyak hal lain yang menyebabkan kurang efisiensi proses pendidikan di Indonesia, yang juga berpengaruh dalam peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik. Peserta didik di Indonesia terkadang hanya memikirkan bagaimana agar mencapai standar pendidikan saja, bukan bagaimana agar pendidikan yang diambil efektif dan dapat digunakan. Tidak peduli bagaimana cara agar memperoleh hasil atau lebih spesifiknya nilai yang diperoleh. Yang terpenting adalah memenuhi nilai di atas standar saja. Selain dari permasalahan umum tadi, ada pun juga permasalahan lain di dalam pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama, rendahnya kualitas sarana fisik, di mana banyak sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap, sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai, dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium, dan sebagainya. Yang kedua yaitu rendahnya kualitas guru, di mana performa guru di Indonesia sangat rendah dan kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagai pengajar. Yang ketiga yaitu rendahnya kesejahteraan guru. Dalam hal ini juga mempengaruhi rendahnya kualitas guru, di mana gaji atau pendapatan seorang guru sangatlah rendah. Yang keempat yaitu rendahnya prestasi siswa, di mana permasalahan rendahnya sarana fisik,
kualitas guru dan kesejahteraan guru menyebabkan pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Yang kelima, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, di mana kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar, apalagi yang tidak mampu. Yang keenam adalah rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, di mana setiap tahunnya sekitar 3 juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup sehingga menimbulkan masalah ketenaga kerjaan tersendiri. Dan yang terakhir adalah mahalnya biaya pendidikan, di mana mahalnya biaya pendidikan dari taman kanak-kanak sampai hingga perguruan tinggi membuat masyarakat tidak mampu memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Oke, kita sudah mengetahui bersama bahwa itulah tadi adalah penyebab utama atau permasalahan lain dari rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Dan untuk mengatasi masalah-masalah tadi, secara garis besar ada 3 solusi yang dapat diberikan. Yaitu solusi pertama, mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti kita ketahui, sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme. Ya, berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Maka, solusi untuk masalah-masalah yang ada, khususnya yang menyangkut perihal pembiayaan seperti rendahnya sarana fisik, kesejahteraan guru, dan mahalnya biaya pendidikan, berarti menuntut juga perubahan sistem ekonomi yang ada. Akan sangat kurang efektif kita menerapkan sistem pendidikan Islam dalam atmosfer sistem ekonomi kapitalis yang kejam. Maka sistem kapitalisme saat ini wajib dihentikan dan diganti dengan sistem ekonomi Islam yang menggariskan bahwa pemerintahlah yang akan menanggung segala pembiayaan pendidikan negara. Solusi kedua yaitu menyangkut hal-hal teknis yang berkait langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Maka solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru misalnya di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa misalnya diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan dan sebagainya. Solusi ketiga yaitu dengan memberikan school voucher atau voucher sekolah untuk mereka orang-orang yang tidak mampu. Solusi ini misalnya menyelesaikan masalah kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan mahalnya biaya pendidikan. School voucher ini adalah sebuah alternatif yang lebih baik daripada sekolah gratis. Karena sekolah gratis sering sekali salah sasaran. Malah sekolah gratis sering dinikmati oleh golongan menengah ke atas yang bersekolah di sekolah negeri. Sistem school voucher ini lebih baik untuk orang-orang yang tidak mampu untuk membayar sekolah, dikarenakan pengimplementasian voucher sekolah lebih tepat sasaran daripada sekolah gratis. Oke, untuk kesimpulannya, kualitas pendidikan di Indonesia memang masih sangat rendah bila dibandingkan dengan kualitas pendidikan di negara-negara lain. Hal-hal yang menjadi penyebab utamanya yaitu efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pendidikan yang masih kurang dioptimalkan. Masalah-masalah lainnya yang menjadi penyebabnya yaitu yang pertama rendahnya sarana fisik, yang kedua rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, yang keempat rendahnya prestasi siswa, yang kelima rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, yang keenam rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan yang terakhir adalah mahalnya biaya pendidikan. Dan adapun solusi yang dapat diberikan dari permasalahan tadi antara lain dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan, meningkatkan kualitas guru, serta prestasi siswa, dan mengubah sistem sekolah agar tepat sasaran. Untuk sarannya, perkembangan dunia di era globalisasi ini memang banyak menuntut perubahan ke sistem pendidikan nasional yang lebih baik serta mampu bersaing secara sehat dalam segala bidang. Salah satu cara yang harus dilakukan bangsa Indonesia agar tidak semakin ketinggalan dengan negara-negara lain adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan terlebih dahulu.
Dengan meningkatkan kualitas pendidikan berarti sumber daya manusia yang terlahir akan semakin baik mutunya dan akan mampu membawa bangsa ini bersaing secara sehat dalam segala bidang di dunia internasional. Baiklah, mungkin itu saja materi yang aku jelaskan di video kali ini. Dan ya, terima kasih. Dan sekali lagi saya Miftahul Nur. Dan ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.